Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hadi Pratama dengan NIM L1A1200085, Prodi Kehutanan dan Fakultas Pertanian. Di sini, saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial. Secara umum, statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data simpel, sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Manfaat dari statistik inferensial tersebut. Statistik inferensial memiliki manfaat yang berbeda bila dibandingkan dengan statistik deskriptif. Alat untuk menduga populasi. Tujuan utama dari penggunaan statistik inferensial adalah untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Berikut adalah contoh statistik inferensial. Ada banyak sekali contoh aplikasi dan penerapan statistik inferensial dalam kehidupan. Namun, secara umum, statistik inferensial yang sering digunakan adalah: pertama, analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu alat analisis yang paling populer. Analisis tersebut digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan analisis ini, kita bisa menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah penelitian. Contohnya, Anda ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penurunan kemiskinan. Anda menggunakan variabel seperti panjang jalan, pertumbuhan, ekonomi, rasio elektrifikasi, jumlah guru, jumlah tenaga medis, dan lain-lainnya. Setelah dianalisis, Anda akan menemukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. Yang kedua adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian statistik di mana kita ingin mengetahui kebenaran dari sebuah asumsi atau pendapat yang biasa terjadi di masyarakat. Biasanya, uji ini digunakan untuk mengetahui tentang kebenaran sebuah klaim yang beredar di masyarakat. Uji hipotesis juga membantu kita dalam membuktikan apakah pendapat atau hal yang kita percaya benar atau salahnya. Contohnya adalah, kita sering mendengar asumsi bahwa mahasiswa perempuan cenderung memiliki nilai matematika yang lebih tinggi daripada lelaki. Benarkah demikian? Untuk membuktikan hal tersebut, Anda bisa mengambil sebagian sampel yang representatif dan melakukan analisis terhadap nilai matematika dari sampel yang diambil tersebut. Yang ketiga adalah confidence interval. Confidence interval atau tingkat kepercayaan atau rentang kepercayaan merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. Dengan adanya tingkat kepercayaan ini, kita bisa memperkirakan dengan kemungkinan yang lebih besar berapa nilai populasi yang kita sebenarnya. Saat menggunakan confidence interval, kita akan menemukan batas atas dan batas dari bawah uji sebuah statistik yang kita yakini di dalamnya terdapat nilai populasi yang kita. Contohnya adalah, kita ingin melakukan estimasi beberapa rata-rata pengeluaran setiap orang di kota X. Karena itu, dilakukanlah penelitian dengan mengambil sejumlah sampel. Hasil dari penelitian tersebut ini tentunya bervariasi. Prosedur penggunaan statistik inferensial. Tentukan data populasi yang ingin kita teliti. Tentukan jumlah sampel yang representatif terhadap populasi tersebut. Pilih analisis yang cocok dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Buatlah kesimpulan atas hasil analisis tersebut. Dan bagaimana agar statistik inferensial yang Anda buat semakin kuat? Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi statistik inferensial agar bisa menghasilkan estimasi yang akurat. Kunci utamanya adalah pengambilan sampel yang baik. Sampel yang diambil haruslah acak atau random. Maksudnya tidak boleh ada kecenderungan tertentu dalam mengambil siapa, apa, dan bagaimana kondisi sampel tersebut. Sampel yang terpilih juga harus memenuhi syarat minimal sampel. Sebenarnya tidak ada syarat khusus beberapa jumlah sampel yang harus digunakan agar mampu mempresentasikan populasi. Namun, banyak ahli yang sepakat bahwa jumlah sampel yang digunakan minimal harus 30 unit.
Sampel juga harus bisa memenuhi distribusi tertentu. Biasanya, distribusi sampel yang umum digunakan adalah distribusi normal. Meskipun terkadang terdapat kasus di mana distribusi yang lain memang lebih cocok digunakan. Pastikan ketiga syarat di atas tersebut terpenuhi agar hasil analisis Anda tidak mengecewakan nantinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.